Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 46. POV Author. Netra Burowina membulat melihat suaminya bersama wanita lain dan seorang anak kecil. "Bapak," serunya dengan suara bergetar. Kaki Rowina terasa lemas. Saat itu dia rasanya ingin jatuh saja. Ambar sedang sibuk memperhatikan penjaga toko yang sedang melihat-lihat kalung emas itu. "Rowina," kata Pak Hasan terkejut serta tak sangka ada istri pertamanya di sana. Ella, istri kedua, membulatkan matanya juga tak menyangka akan bertemu kakak madunya di tempat ini. Hasan menarik tangan anaknya dan dengan isyarat dia menyuruh Ella untuk pergi dari tempat itu. Dia tahu sendiri seperti apa Rowina, sang istri pertama. Bisa saja dia mengamuk dan marah-marah serta menimbulkan keramaian di tempat umum ini. Ella menurut, dia mengikuti sang suami yang sudah berjalan cepat. Mereka berniat mengembalikan anting buat Vira anaknya, namun tak sangka malah bertemu Rowina. Sedang apa dia di toko perhiasan? Setahu Hasan, seluruh perhiasannya sudah dijual buat membayar uang pengganti dana desa yang mereka korupsi karena masih kurang terpaksa menggadaikan rumah. "Bapak, tunggu," kata Rowina mengejar sang suami. Ambar heran karena ibunya pergi serta memanggil bapaknya. Dia tak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan kalung itu. Rowina berjalan dengan cepat. Dia mengejar Hasan, sang suami, untuk meminta penjelasan siapa wanita dan anak kecil yang bersamanya. Mengapa dia harus lari dan tidak mau menjelaskan. Bapak, tunggu," teriak Rowina dengan kasar. Dia berjalan secepatnya. Hasan sampai harus menggendong anaknya agar bisa segera kabur dari Rowina. Rowina berjalan secepatnya hingga dia berhasil menyusul sang suami. "Mas, kenapa kamu harus lari dari aku?" sergahnya kecewa melihat Hasan menghindarinya. Rowina menatap wanita dan anak perempuan itu sengit. "Oh, aku bisa jelaskan, tetapi aku tak mau ada keributan dia di sini. Malu karena ini tempat umum," kata Hasan ke Rowina. Beberapa orang sudah mulai memperhatikan mereka. "Apa maksud semua ini, Mas? Apa kau selingkuh di belakangku? Jawab, Mas." Rowina berteriak dan memancing orang-orang yang berada di sana memperhatikan. Mereka menjadi tontonan. Tak berselang lama datanglah Ambar yang sudah melihat keramaian. Dia bergegas dan melihat ibu dan bapaknya sedang menjadi tontonan warga sekitar. "Bu, sudah malu," kata Ambar menenangkan ibunya. "Bapakmu Mbar, dia selingkuh dan wanita ini gundi simpanannya," sergah Rowina menunjuk Ella. "Kita bicarakan nanti saja ya, jangan di sini, kita malu," kata Ambar lagi menenangkan ibunya. "Pak, walaupun Bapak mencoba menutupi, tetapi tetap saja akan ketahuan juga apa yang Bapak sembunyikan. Sekarang lebih baik kita bicarakan semuanya sekalian, persoalan rumah kami bagaimana nasibnya. Jangan mencoba menghindar lagi, Pak," sergah Ambar ke Pak Hasan, bapaknya. "Baiklah, karena ibu juga sudah melihat, maka sebaiknya kita bicarakan dengan baik-baik." "Jadi siapa wanita ini, Pak?" tanya Bu Rowina ke bapak. Hasan mengembuskan napas panjang. Ada rasa bimbang dalam dadanya. "Dia Ella dan istri bapak," kata Hasan dengan suara berat. "Apa?" "Plak," Bu Rowina menampar sang suami. Pak Hasan terkaget karena pelakuan Rowina. Wanita itu memang seperti itu dari dulu. Dia lebih dominan daripada suaminya. Hasan memegang pipinya yang barusan ditampar Bu Rowina. "Ibu, kamu berani kasar sama aku," kata Pak Hasan ke istrinya. Ella menutup mulutnya terkejut karena kelakuan kakak madunya. "Kamu suami gak tahu diuntung, Pak. Apa kurang aku sama kamu? Kamu dulu gembel sebelum kawin sama aku. Orang tua aku yang ngasih kamu kerja. Makanya kamu bisa bergaya pakai pakaian dinas dan kerja di kantor lurah." Bu Rowina mulai berteriak. Ambar mengelus
lengan ibunya agar mengecilkan sedikit suaranya. Mereka berbicara di lapangan atau taman yang biasa orang berkumpul, namun saat ini tak terlalu ramai seperti biasanya, sehingga mereka bisa lebih leluasa berbicara. Aku sudah memenuhi semua yang kamu mau, Bu, semuanya. Tetapi aku merasa bagaikan bukan suami, tetapi babu kamu. Aku seperti kerbau yang dicucu hidungnya. Kamu memperlakukan aku dengan tak baik. Kamu istri yang banyak menuntut. Hasan membela diri. Dia menunjuk Rowena karena kesal diperlakukan kasar oleh istrinya. Sudah berapa lama kamu kawin sama wanita lacur ini? Tanya Rowena dengan netra berkilat amarah. Ella hanya diam menunduk, tidak berani menatap wajah garang Rowena. Hampir 10 tahun dan kami punya anak berusia 9 tahun, kata Pak Hasan. Gila kamu, Pak. Kamu selama ini menipuku. Kamu pergi ke sana ke sini hanya untuk mengelabuiku. Kamu sudah menjalin asmara dengan wanita murahan itu. Bapak mencintai Ella, Bu. Maafkan Bapak kalau membohongi kamu. Sekarang Ibu sudah tahu dan Bapak berharap Ibu bisa menerima kenyataan ini. Pak Hasan berkata lembut, bagaimanapun dia adalah sumber masalah bagi mereka berdua. Sekarang Bapak lunasi saja rumah kita. Kami nggak mau jadi gembel gara-gara Bapak. Pokoknya Bapak lunasi hutang di bank. Ambar menimpali. Dia mencebik ke Bapak dan istri mudanya. Bapak sedang berusaha, Bu. Bapak sedang usahakan agar hutang kita lunas dan kamu bisa nyaman tinggal di rumah itu lagi. Kata Pak Hasan dengan suara lembut, berharap mereka mengerti. Kamu bisa beliin perhiasan buat gundimu itu, sementara kamu telantarkan. Suami apa kamu, Pak? Saya yang membelikan perhiasan buat anak saya, Mbak, bukan uang Mas Hasan, karena dia juga sekarang sedang kesusahan. Kami bekerja jualan makanan, sela Ella karena tak tahan dipojokkan terus dari tadi. Dasar perempuan perebut suami orang kamu. Kamu sudah merampok harta kami. Kamu sudah mengambil hak saya dan anak saya. Bu Rowena tak terima. Cukup, Bu. Ella sudah bekerja sebelum Bapak menikah dengannya. Jadi dia nggak ada mengambil harta siapapun dan modal usaha itu milik Ella sendiri. Hasan membela sang istri kedua. Aku nggak mau dipoligami, Pak. Kau harus ceraikan wanita ini. Aku nggak rela dipoligami seperti ini. Bu Rowena berteriak. Beberapa orang mulai menonton mereka. Cukup, Rowena. Aku nggak bisa menceraikan Ella. Aku sudah menjelaskan sama kamu yang sebenarnya. Pokoknya dia itu istriku juga sama seperti kamu. Sekarang kamu mau terima atau tidak? Ella adalah istriku. Sergah Pak Hasan dengan tatapan sengit ke Rowena. Jika disuruh memilih, maka Hasan lebih berat ke Ella karena dia merasa lebih mencintai Ella dari Rowena yang membuatnya selalu tertekan batin. Aku tetap tak mau dimadu, Pak. Suka atau tidak, aku tak bisa berpisah dari dia. Kami pergi saja, nanti dibicarakan lagi. Sudah banyak orang yang melihat dan malu sekali. Kata Hasan bergegas membawa keluarganya pergi dari tempat itu. Beberapa orang masih menonton dan membuat Ambar gusar. Ngapain kalian di sini? Kalian pikir ini tonton gratis? Pergi sana, katanya ke orang yang menonton. Mereka mencibir dan membubarkan diri. Rowena terisak. Dia menangis karena merasa dikhianati oleh sang suami. Tak sangka suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak. Sudahlah, Bu, sekarang Ibu tahu kalau Bapak itu seperti apa. Lantas bagaimana sekarang? Bapak sepertinya lebih memilih wanita itu daripada kita, kata Rowena senggukan. Aku juga nggak tahu, Bu. Tetapi rumah kita akan disita bank dan Bapak hanya mengobrol janji. Kita sepertinya harus merelakan rumah kita dan secepatnya cari kontrakan. Ibu nggak mau jadi istri Bapak lagi, Mbar. Ibu mau cerai aja sama dia, kata Rowena dengan kesal. Iya, sekarang Ibu sabar saja. Kita pikirkan nanti. Bagaimana bila kita belanja saja? Sudah lama kita nggak belanja. Kebutuhan dapur juga udah nggak ada, Bu. Kita sekarang makan aja susah. Yuk kita pergi ke supermarket buat belanja, kata Ambar menunjuk uang yang mereka dapatkan. Bu Rowena tersenyum menyetujui. Mereka beranjak dari tempat itu menuju supermarket untuk berbelanja. Senang sekali, Mbar. Setelah belanja rasanya pikiran lebih tenang, kata Rowena ke Ambar. Mereka berjalan menuju pekarangan rumah. Iya, Bu, setelah ini kita masak spaghetti yang dibeli tadi, ucap Ambar sambil tertawa. Mereka terkejut setelah berada di teras rumah karena Yuni dan yang lainnya sudah ada di depan rumah mereka. Bu Rowena menelan salivannya dan wajah Ambar pias. Dari mall ya? Tanya Yuni. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.